Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ridwansyah, peserta PPG Daljab UNES. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sinanggarang. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana proses pembelajaran di sekolah kami secara daring. Dimulai dari menyiapkan siswa melalui WA Group, lalu mengarahkan siswa untuk bertatap muka di dalam Google Meet. Setelah itu, siswa diarahkan untuk mengerjakan tugas di Google Classroom serta evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Oke, kita mulai saja. Di sini saya sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam WA Group kelas 12 TKRO dan OTKP. Ya, di sini mengkondisikan siswa untuk masuk ke Google Meet. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk mengisi Google Form. Ya, siswa untuk mengisi Google Form sebagai kehadiran dari kegiatan proses pembelajaran. Setelah masuk ke Meet, anak-anak mendengarkan pemaparan tentang perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak kelas 12, baik kelas OTKP maupun kelas 12 TKR. Hari ini kita akan belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tentu kalian sudah sedikit memahami atau melihat potret bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia dengan melalui berbagai media, termasuk di koran, berita, ataupun di internet. Namun sebelum kita mulai proses pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran kita, untuk keberkahan hidup kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dimulai. Selesai. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi, coba bisa nggak kalian bayangkan bagaimana jadinya kehidupan di negara kita, di Indonesia, kalau tanpa adanya hukum? Kira-kira apa yang akan terjadi menurut kalian? Apakah akan hidup damai, teratur, aman? Melalui materi ini, kalian akan diajak untuk memahami tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ada beberapa tujuan dari proses pembelajaran ini yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan akibat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Lalu yang kedua, setelah mempelajari peran lembaga penegak hukum, peserta didik mampu mengidentifikasi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan penegakan hukum menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Dan terakhir, setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu berpartisipasi dalam perlindungan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan penegakan hukum dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kita tahu bahwa apabila masyarakat tidak ada hukum, tentu pelanggaran-pelanggaran lah yang akan terjadi. Kehidupan yang aman, damai, tertib, teratur, itu tidak akan pernah bisa terwujud. Maka dari itu, perlindungan hukum ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selanjutnya yang kedua adalah penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat-aparat penegak hukum ini berusaha untuk menegakkan hukum yang sudah ditetapkan. Karena kalau tanpa ada aparat-aparat penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya, tentu pelanggaran demi pelanggaran akan terus terjadi. Dan hak-hak setiap masyarakat tentu akan terenggut, tidak akan pernah bisa terjamin. Keseimbangan, keadilan, itu juga tidak akan pernah bisa terwujud apabila tanpa adanya penegakan hukum dari aparat penegak hukum. Yang kedua adalah pentingnya perlindungan penegakan hukum. Ada tiga. Yang pertama adalah supremasi hukum. Ya,
Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum dianggap sebagai kekuasaan yang mutlak dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, semua tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat, baik masyarakat maupun pejabatnya, ini harus sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang sudah ditetapkan ini tidak dilaksanakan oleh semua masyarakat dengan baik. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan. Potret dari sebuah keadilan diharapkan oleh manusia, oleh masyarakat adalah di mana masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya, juga bisa menerima haknya setelah melaksanakan kewajiban. Nah, pentingnya penegakan hukum ini berusaha menciptakan keadilan agar setiap masyarakat bisa melaksanakan kewajiban, juga bisa melaksanakan haknya. Yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, di mana kehidupan yang aman, damai, tentram, tertib, teratur, ini adalah sebagai harapan dari masyarakat melalui, nah itulah beberapa materi yang bisa Bapak sampaikan, ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya kita masuk ke Google Classroom. Ini ada Google Classroom. Di dalam Google Classroom ini Bapak sudah mengupload salah satu tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Di sini ada kasus tentang pemberian hukuman mati kepada para pengedar narkoba. Coba kalian dipahami, ya. Di bawah dari kasusnya itu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Bisa kalian baca dulu. Nah, di LKPD kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok belajar yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Ada 4 orang satu kelompoknya, jadi kalian harus mengerjakan tugas LKPD ini secara berkelompok, dan tapi kalian mengerjakannya secara individu di bukunya masing-masing. Hanya saja proses untuk mencari solusinya kalian kerjakan secara berkelompok. Dan secara individu kalian silakan berikan komentar, ya. Silakan berikan komentar seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa siswa dan terakhir, sebelum kalian mengakhiri pembelajaran ini, kalian lakukan dulu sebuah evaluasi, ya, yaitu dengan mengikuti aplikasi Quizzes, ya. Nah, ini aplikasi Quizzes yang harus dikerjakan, ya, yang harus dikerjakan sudah Bapak masukkan di dalam grup. Jika kalian klik saja, maka kalian nanti akan langsung terhubung secara otomatis pada sebuah aplikasi Quizzes. Jumlah soalnya ada 10, ya. Nanti akan Bapak kasih reward, Bapak akan Bapak kasih hadiah. Nah, ya apa? Nah, ya. Jangan, untuk pertemuan kita hari ini, jangan lupa yang sudah hadir dalam pembelajaran kita kali ini, kalian untuk mengisi link absen yang sudah Bapak berikan di grup. Ya, silakan nanti dicek di grup link absennya, kalian diklik ditulis, ya, kehadiran kalian dalam proses pembelajaran ini. Ini ada beberapa siswa yang sudah masuk daftar hadirnya, ya, LTKB dan TKR, dan yang belum silakan untuk masuk. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang peran dari lembaga penegak hukum. Jangan lupa dibaca-baca dulu, jangan sampai nanti kalian ketika masuk pembelajaran tanpa ada bahan yang sudah dibaca terlebih dahulu, ya, untuk menambah sumber pengetahuan jika kalian baca dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.